Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Siti Kurniasi, SPMSI, akan menjelaskan mata kuliah komunikasi bisnis dengan tema desain pesan bisnis. Nah, di dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya di dalam komunikasi bisnis itu mendesain sebuah pesan. Baik pesan yang akan disampaikan kepada halayak maupun pesan yang memang diperuntukkan untuk orang-orang di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, komunikasi bisnis yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan profesional atau organisasi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi elemen-elemen kunci dari pesan komunikasi bisnis dan strategi untuk menyampaikannya secara persuasif. Nah, kenapa desain pesan itu dibuat secara persuasif? Karena fungsinya adalah untuk menarik atau mempengaruhi dari halayak agar mau menggunakan atau memakai produk yang sudah dihasilkan dari suatu company atau organisasi, begitu. Nah, pentingnya komunikasi bisnis yang efektif itu yang pertama adalah untuk membangun sebuah kepercayaan. Nah, ini baik kepercayaan dalam suatu organisasi maupun kepercayaan antara owner kemudian kepada konsumennya, begitu. Nah, membangun kepercayaan, komunikasi yang jelas dan konsisten membantu membangun hubungan yang kuat dengan klien, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, ini diperlukan dalam suatu mendesain pesan, agar pesan-pesan kita itu diterima oleh klien, mitra, dan pemangku kepentingan. Bisa juga oleh governance, begitu ya. Kita sebagai owner dalam sebuah pelaku bisnis gitu ya, kita juga wajib menjalin atau membangun kepercayaan dengan governance, selain dari klien, mitra, atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, pentingnya komunikasi bisnis yang efektif yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Nah, pesan komunikasi yang efektif dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan produktivitas. Nah, kenapa dia bisa menghemat waktu? Karena begini, dengan adanya pesan ya, apalagi sekarang zamannya sudah menggunakan media sosial, teknologi yang sangat tinggi begitu ya. Desain pesan yang dirancang itu bisa langsung di-share ke seluruh konsumen yang ada dimanapun berada gitu ya, baik itu secara lokal, nasional maupun internasional. Dan itu menghemat waktu, sudah tidak ada lagi zamannya mengirim fax begitu ya, kemudian email yang akan membutuhkan waktu beberapa jam, mungkin beberapa hari agar sampai begitu. Nah, sedangkan desain pesan yang dibuat dalam komunikasi bisnis gitu ya, yang pertama itu menghemat waktu, kemudian mengurangi kesalahpahaman. Nah, ini harus dihindari karena dalam mendesain pesan itu harus jelas dan harus mudah dimengerti. Kemudian meningkatkan produktivitas. Nah, ini sudah pasti karena desain pesan yang sudah sampai ke konsumen atau ke masyarakat tentu akan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk yang kita hasilkan, begitu ya, sehingga mungkin khalayak sudah akan memakai, dan itu jangkauannya sudah luas, mungkin tadi yang saya jelaskan lokal, nasional maupun internasional, sehingga konsumennya itu meluas dan produk yang kita hasilkan itu kan lama-lama juga akan habis. Kemudian pada kegiatan selanjutnya adalah peningkatan produktivitas gitu. Kan pertama itu tentang desain ya. Kita sudah sering mendengar desain gitu ya. Ini identik dengan teknologi yang digunakan masyarakat sehari-hari begitu. Nah, desain itu adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Nah, desain sebenarnya tidak hanya desain pesan ya, desain apapun itu. Misalnya desain dalam pembuatan proposal, desain dalam melakukan kegiatan, begitu ya. Nah, ini perlu juga didesain agar yang akan dijalankan itu terarah, terukur, dan teratur. Nah, sebenarnya tidak hanya pesan ya, objek misalnya.
kemudian sistem yang akan berjalan, kemudian didesain komponen-komponennya yang dibutuhkan apa saja, dan strukturnya seperti apa. Nah, itu istilah dari desain. Nah, selanjutnya, desain pesan adalah biasanya dibuat agar pesan menarik, mudah dimengerti oleh penerima pesan. Nah, ini merupakan pengertian dari desain pesan. Kemudian yang kedua adalah sasaran percaya bahwa pesan tersebut benar. Jangan sampai memberikan pesan kepada khalayak itu termasuk hoax atau sesuatu yang memang tidak terjamin kebenarannya. Maka pesan itu harus dibuat sesuai dengan fakta, real, dan tidak fake begitu. Kemudian yang ketiga, pesan yang disampaikan mudah dilakukan dan diterjemahkan gitu. Kalau misalnya orang Indonesia gitu ya menyampaikan pesan tentu dengan bahasa Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia pasti akan mengetahui dan menerima pesan itu gitu ya, karena mudah diterjemahkan di bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa gitu. Kemudian seandainya pesan itu disampaikan untuk dunia internasional, maka yang digunakan adalah bahasa Inggris, sehingga masyarakat di berbagai negara juga akan bisa menerjemahkan pesan yang disampaikan, karena di dunia internasional bahasa yang kita pakai adalah bahasa Inggris begitu. Nah, desain pesan selanjutnya ini menurut ahli yaitu Grabowski pada tahun 1991 dalam bukunya di halaman 206, desain pesan adalah suatu perencanaan untuk menjadikan bentuk fisik dari pesan, atau dalam bahasa sederhananya pesan dalam bentuk fisik gitu loh. Kita sebagai manusia kan tidak bisa menyampaikan secara langsung begitu, maka penting untuk disampaikan melalui desain pesan begitu ya, desain pesan yang baik, mudah dimengerti, dan bisa diterjemahkan begitu. Nah, wujudnya bisa berupa apa? Foto begitu ya, banyak sekali kita cari di Google, nanti di bagian slide terakhir saya kuliah itu ada contoh-contohnya. Bisa berbentuk foto, kemudian yang kedua bisa berbentuk video gitu ya. Yang sekarang video ini mudah dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat ketimbang foto gitu. Kalau foto kan masih baca, masih menelaah ini maksudnya apa gitu. Tapi kalau video dengan adanya animasi, gerakan, tulisan, kombinasi antara hal itu, maka pesan itu mudah dimengerti oleh khalayak. Ataupun desain komputer dan lain sebagainya yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian komponen utama dalam desain pesan. Nah, komponen utama dalam desain pesan yang penting itu apa? Yang pertama adalah memang kata-kata, gitu ya. Ada iklan bisu saja gitu kan, kadang tidak ada, gitu ya. Pasti intinya adalah kata-kata. Bagaimana kata-kata yang disusun secara rapi, sopan, tidak sara ya, tidak mengandung unsur sara, kemudian mudah dimengerti dan mudah dipahami, tentu saja singkat begitu ya. Nah, pemilihan kata-kata ini juga harus diperhatikan gitu ya. Apakah nanti bisa menyinggung orang atau tidak gitu. Karena saya yakin kalau di dalam desain pesan, pemilihan kata-kata ini menjadi bagian utama dalam membuat desain pesan. Kemudian visualnya. Gambar apa yang harus dimasukkan ke dalam desain tersebut gitu ya kan, yang relate atau sesuai dengan pesan yang mau disampaikan. Karena kan nggak mungkin misalnya nih pesan yang mau disampaikan adalah terkait dengan produk sampo misalnya, kemudian gambarnya gambar pemandangan pantai gitu kan, mungkin tidak terlalu menyambung gitu kan. Kemudian bentuknya seperti apa? Apakah dia berbentuk foto, video, atau poster, atau sebagainya. Nah, ini penting. Nah, kenapa komponen utama dalam desain pesan itu penting? Karena dapat digunakan dalam berbagai cara unik untuk menghasilkan atau mentransmisikan dan menafsirkan pesan dari berbagai jenis dalam situasi komunikasi tergantung pada tujuan dari pesan itu sendiri. Nah, ini menurut Rane Peterson pada tahun 2013. Sehingga pesan yang disampaikan itu mudah ditransmisikan, mudah dimengerti oleh khalayak, begitu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam mendesain suatu pesan. Nah, prinsip-prinsip dalam mendesain suatu pesan ini yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu mungkin sering kita lihat ya, bagaimana kita memotivasi diri sendiri untuk bisa menjadi sehat, kemudian menjadi bersemangat gitu ya. Nah, motivasi itu merupakan dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah,
gitu ya. Nah, karena apa? Pesan ini bisa juga dianalogikan, dia bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, begitu loh. Atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya kalau iklan produk ya, pesan-pesan produk itu tentu mendorong untuk melakukan sesuatu atau membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Sedangkan kalau motivasinya tidak melakukan sesuatu tuh misalnya kayak iklan-iklan kesehatan gitu ya. Iklan-iklan misalnya para pemuda jangan, para murid SMA atau SMP tidak boleh tawuran begitu. Sehingga motivasinya melihat pesan tersebut adalah tidak melakukan itu. Gitu ya. Pesan-pesan moral ini biasanya. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah perhatian. Nah, semakin memperhatikan, semakin berhasil. Semakin tidak memperhatikan, semakin gagal. Nah, kadang kalau kita melihat atau mendengar atau menonton pesan yang memang ada juga pesan-pesan yang ditayangkan di televisi mungkin atau di YouTube gitu kan, itu ada juga yang membosankan. Kita tidak akan melihatnya lagi. Kalaupun ada lagi, biasanya kita ganti ke channel yang lain. Nah, karena apa? Karena perhatian ini penting. Halayak itu antusias nggak? Gitu kan kadang kita pernah juga ya nonton TV terus ada iklan. Kalau iklannya menarik tentu kan kita tonton, tapi kalau tidak menarik biasanya kita ganti ke channel yang lain. Nah, itu sama saja. Di dalam desain pesan kita harus memperhatikan prinsip perhatian. Nah, yang ketiga adalah prinsip persepsi dan daya serap agar pesan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Ya, sejauh mana pesan yang disampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat, bisa diadopsi oleh masyarakat, bisa dikonsumsi, bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu sejauh mana? Sehingga persepsi akan pesan produk yang sudah ditayangkan atau sudah diberikan itu bisa diterima oleh masyarakat, gitu ya. Kemudian analisis perencanaan strategi pesan ya. Yang pertama adalah sumber. Kredibel nggak sumbernya, sesuai dengan bidang keahliannya, halayak percaya atas pesan yang disampaikan, begitu. Ya, kadang kan kita tidak tahu nih, beberapa produk akan menggunakan artis-artis atau figur yang memang kadang sudah memiliki rekam jejak yang tidak baik. Nah, ini juga akan mempengaruhi kualitas pesan yang disampaikan. Kemudian tujuan komunikasi, yang pertama, tujuan komunikasi mempengaruhi pesan seperti mengundang orang secara langsung agar atau tanggapan nonverbal yang akan ditimbulkan. Kemudian yang ketiga adalah halayak sasaran, identifikasi halayak terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan agar terjadi komunikasi dua arah. Jadi bahasa sumber menyesuaikan halayak. Ya, kalau kita tentu berhadapan dengan anak SD, gaya berbicara kita akan berbeda dengan berhadapan dengan mahasiswa atau mungkin berhadapan dengan petani. Itu akan berbeda, ya. Jadi kita identifikasi dulu sasaran kita siapa. Kita memberikan pesan tentang pentingnya makanan 4 sehat 5 sempurna untuk anak-anak SD. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah media. Nah, media ya apa yang digunakan untuk membantu menyampaikan pesan. Nah, ini penting gitu ya. Kenapa? Karena biasanya media yang bisa diterima masyarakat itu adalah media yang memang mudah dimengerti. Pertama, setelah diidentifikasi itu video. Video itu menduduki peringkat pertama media yang bisa dengan mudah menyampaikan pesan kepada masyarakat. Gitu ya. Kemudian komunikasi visual. Nah, di dalam desain pesan itu komunikasi visual ini sangat penting. Karena apa? Biasanya dilakukan melalui gambar, iklan pamflet atau video tanpa suara. Nah, ya. Kemudian bisa menggunakan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal. Nah, ini di mata kuliah di pertemuan sebelumnya sudah membahas terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Bedanya apa kalau bahasa tubuh gitu ya? Bahasa tubuh itu kan fungsinya untuk menguatkan verbal kita, ya. Kita bilang iya dengan mengangguk itu sudah sangat kuat sekali. Karena apa? Verbalnya iya, nonverbalnya kita mengangguk, begitu ya. Kemudian kerap digunakan oleh para desainer
grafis dalam menyampaikan pesan melalui ilustrasi. Ya, biasanya ini banyak sekali di jurusan-jurusan DKV gitu ya, desain komunikasi visual begitu. Kemudian prinsip-prinsip komunikasi bisnis selanjutnya adalah completeness atau lengkap. Jadi pesannya nggak boleh terpotong, karena kalau pesannya terpotong itu nggak sampai kepada khalayak. Kemudian conciseness atau jelas, singkat, dan padat gitu. Pesannya tidak bertele-tele begitu. Kemudian concertedness, konkret, spesifik. Apa yang mau dituju begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah consideration atau mempertimbangkan situasi penerima gitu ya. Kemudian clarity, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah diaplikasikan. Courteous, memperhatikan tata krama dan sopan santun. Nah, itu sebenarnya yang menjadi penting. Karena apa? Karena kalau kita menyampaikan pesan gitu ya, tata krama atau ucapan kita tidak diatur gitu, itu sudah akan mendapatkan nilai yang minus di mata masyarakat. Kemudian correctness, cermat, baik dari sisi tata bahasa maupun kemampuan berbahasa. Nah, ini kemampuan-kemampuan oleh para komunikator yang memang diandalkan dalam hal ini ya. Bagaimana dia bisa menguasai bahasanya gitu ya, kemudian cermat gitu. Kemudian selanjutnya adalah fungsi desain komunikasi visual. Nah, fungsi desain komunikasi visual itu yang pertama adalah sarana identifikasi, yang kedua sarana informasi dan instruksi, kemudian menunjukkan hubungan antara sesuatu dengan hal yang lainnya seperti peta, diagram, simbol, dan penunjuk arah. Nah, kalau misalnya kita berkunjung ke suatu negara atau ke suatu daerah lah yang memang jarang kita kunjungi begitu ya. Nah, kita bingung nih karena kita nggak hafal. Misalnya di luar kota Jambi gitu. Misalnya ke daerah Jakarta gitu. Nah, biasanya ada peta daerah Jakarta yang lengkap dengan penunjuknya. Misalnya mau ke Bintaro menggunakan MRT atau menggunakan busway gitu ya. Mau ke Monas bisa menggunakan Kopaja, bisa menggunakan dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya prinsip dari komunikasi ini. Nah, yang selanjutnya adalah pesan akan dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat dan pada kondisi yang tepat, juga dalam bentuk yang mudah dipahami. Ya, ini di dalam desain pesan yang paling penting itu adalah pesannya mudah dipahami. Kalau orang nggak paham, mereka tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan, mereka tidak akan membaca apa yang kita sudah tuliskan di dalam desain pesan gitu ya, berupa gambar gitu, mereka nggak akan mau. Tapi bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian sarana presentasi dan promosi ini biasanya di perusahaan-perusahaan begitu ya. Kalau perusahaan yang memang menghasilkan suatu produk, dia akan menjualnya ke kliennya begitu, dia akan mempresentasikannya keunggulan produknya seperti apa ya, kelemahannya mungkin ya kalau ada gitu, kemudian keuntungan-keuntungan yang didapat dalam menggunakan produk tersebut. Nah, ini juga ajang promosi juga sebenarnya. Nah, kemudian penulisan pesan persuasif. Nah, saya sampaikan di awal tadi, dalam desain pesan itu yang utama adalah persuasif. Karena apa? Karena mempengaruhi gitu. Apa yang dipengaruhi itu? Ya, pemikiran atau pikiran, kemudian minat dan motivasi dari masyarakat atau khalayak untuk memakai atau menggunakan produk kita dan menerima pesan kita secara baik begitu. Ciri-ciri pesan persuasif menggunakan pendekatan psikologis ya, bertujuan untuk mengubah perilaku, merupakan proses komunikasi. Nah, ini di pesan persuasif ini perilaku yang menjadi sasaran. Perilaku siapa? Khalayak atau masyarakat. Kemudian elemen-elemen utama pesan komunikasi bisnis itu yang pertama harus jelas, persuasif, konsisten, relevan dengan kehidupan sekarang begitu, ya kan? Banyak contoh-contoh pesan itu yang harus relevan dengan zamannya. Kita tidak bisa lagi memberikan himbauan atau memberikan pesan kepada masyarakat untuk menggunakan SMS gitu ya, karena sudah tidak relevan lagi dengan zamannya. Apa yang bisa kita gunakan? WhatsApp begitu ya kan, karena kalau SMS itu sudah jarang sekali digunakan gitu. Harus relevan, harus konsisten terus menerus. Kenapa? Mungkin teman-teman tahu produk Indomie ya. Indomie itu saya nggak tahu tahun berapa dia berdiri begitu ya, tetapi yang pasti mereka tetap melakukan
promosi sampai sekarang tetap melakukan promosi. Karena apa? Konsisten. Padahal sebenarnya kalau menurut saya tanpa promosi juga Indomie itu sudah ada di hati masyarakat. Dia akan menjaga kepercayaan kepada masyarakat, begitu. Nah, itu namanya konsistensi. Kemudian memilih saluran komunikasi yang tepat, ya, bisa menggunakan email, ya. Ini biasanya formal, ya. Formal, perusahaan menggunakan email. Kemudian kalau di email itu juga biasanya lebih rinci, ya, banyak gitu. Kemudian bisa dilampirkan di attachment file, ya, dan lain sebagainya. Kemudian media sosial. Nah, ini media sosial ini sangat booming dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Coba bisa kita recheck kembali. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini kayaknya yang tidak menggunakan media sosial. Bahkan orang tua juga sudah menggunakan media sosial. Bayangkan ketika kita melihat VT di Instagram, di Facebook, kita bisa melihat nenek-nenek itu masih eksis di dunia media sosial. Nah, maka saya katakan bahwasanya media sosial ini merupakan gerbang, ya, yang penting dalam menyampaikan suatu pesan, begitu. Kemudian presentasi, ini formal, ya. Kalau presentasi mungkin interaksi langsung dan demonstrasi yang lebih mendalam, ya. Kemudian bisa menggunakan situs website. Nah, agar lebih, sebenarnya kalau situs website ini pesan yang disampaikan lebih detail, ya, lebih detail dan lebih komprehensif. Nah, di slide ini saya menampilkan beberapa contoh dari desain pesan produk, ya. Ini saya tidak promosi sebenarnya, tapi memang ini merupakan desain produk yang memang dibuat itu untuk menyampaikan pesan. Pesannya apa? Untuk mempengaruhi halayak. Halayak itu biar beli loh produk minuman, skincare gitu, ya, obat atau alat-alat mobil gitu, ya, sehingga konsumen itu mau membeli produk. Ya, desainnya semenarik mungkin tentunya. Tidak mungkin desainnya hanya kosong saja, itu tidak mungkin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan desain pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.